Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tretan Muslim dan The Protector, the light of the darkness, the leader of the true people, Habib Hussein Ja'far. Di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh pemuda tersayat seluruh Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa akan ada sapaan buat penonton. Yuk bareng-bareng ya semua ya. Tersesat? Oh tersesat. Bukan. Yang jawab dulu. Orang baru. Jamaah baru nih. Jamaah baru. Jamaah baru. Jangan bikin tagline sendiri Anda. Ini Mbak, ini sedikit udah terpecah belah. Makanya baru 3 orang aja udah. Ulang ya. Tersesat? Oh tersesat. Astagfirullah. Begitu. Penonton kita walaupun cuma 3 sekarang, ya. Tapi ada yang tentara. Ada tentara. Tentara. Biasa tentara jaga ini nonton. Jadi gak kalah sama dangdutan. Dangdutan kan biasanya dijaga tentara. Oh, justru ini tentara habis dangdutan. Bertobat. Tapi gimana? Ini udah kembali ke set Anda pengajian yang sebenarnya. Senang sekali. Senang sekali ya. Cuman ada satu pertanyaan lagi. Apa lagi? Anda aja komplain Anda. Apa ini kok ada botol isi air ini? Loh, kan memang poster-poster kaum-kaum kita ya begini, Beb. Ada ininya ya, pengajian. Iya, ini lumayan kecil. Biasa gede nutup jalan. Ini lumayan, soalnya kalau yang gede kan langsung aja kita memasuki pertanyaan pertama dari pemuda tersesat. Ini dari Kevin Adinata. Dari nama-namanya sih dari kaum minoritas seperti Kevin. Kayaknya. Ngapain Anda kesini itu? Bang Muslim, tanyain ke Habib Ja'far. Kan hisep ganja hukumnya haram. Seumpama kita nongkrong terus teman kita ada yang ngisep ganja, kan kita otomatis kena asapnya. Apakah kita dosa? Jadi misalnya temennya Mas Kevin ini ada yang menghisap ganja, terus kena asapnya ke dia. Itu gimana hukumnya? Enggak kok kebanyakan dia... pertanyaan nih selalu bilang temennya. Jangan-jangan dia nih. Mas Kevin, Adinata, Anda jangan bawa-bawa teman Anda. Tapi kalau Anda memang beneran teman Anda menghisap ganja, Anda jangan khawatirin dosa. Takut polisi dulu. Berarti kan Anda, tongkrongan Anda udah diincer Anda, bro. Dan kalau teman Anda ditangkap, Anda jadi cepu gara-gara ini. Kan polisi jadi tahu, oh, berarti temannya Kevin Adinata memakai, ya kan? Tapi gimana, Bib? Hukumnya, Bib? Iya, hukumnya ketika Anda sengaja duduk dengan orang yang menghisap ganja dan kemudian Anda menghirup, ya dosa juga. Karena ikut menikmati. Ikut menikmati hal-hal yang haram. Oh iya. Kemudian prinsipnya itu kan orang itu dalam Islam berkumpullah dengan orang-orang soleh. Anda dalam memilih pergaulan, dalam memilih teman, itu harus teman-teman yang baik. Yang baik ya. Karena Anda kalau kumpul dengan penjual minyak wangi, Anda ikut wanginya. Ibaratnya gitulah. Nah, tapi apakah kita harus kumpul sama orang baik terus? Ya enggak. Boleh kumpul sama orang yang enggak baik. Ya. Penghisap ganja, peminum khamar, enggak apa-apa. Boleh. Tapi konteksnya boleh. Tapi konteksnya kita mengajak dia untuk kepada kebaikan. Jadi ketika kumpul sama orang baik, Anda konteksnya melakukan kebaikan bersama atau mengambil hikmah kebaikan dari orang yang Anda kumpuli. Tapi kalau kumpul sama orang jelek, seharusnya Anda yang mengajak dia agar gak ngisep ganja. Bukan malah Anda yang menjadi peganja pasif. Peganja pasif. Giting pasif. Enggak, kalau Anda mungkin kalau kena asapnya terus Anda aduh. Gitu ya mungkin tidak dosa karena dia berusaha. Dia kumpul ngapain? Ada orang sedang ganja, ngapain dia dikumpuli? Iya juga ya. Iya. Dan udah tahu kan mana teman-teman yang kecuali dia sedang tidur. Oh. Dia sedang tidur sendiri, tiba-tiba temannya masuk, kemudian ngeganja ini artinya tidur tidak dikenai hukum. Tidak dikenai hukum. Tapi kalau Anda bangun, apalagi Anda kena asapnya nggak pergi malah. Iya. Nah. Malah menikmati berarti Anda dosa juga. Iya, dosa meskipun juga. Anda tidak menghisap. Meskipun tidak menghisap. Oke, jadi buat Mas Kevin Adinata,
Silakan buat BNN dan Jatanras dan juga 86 diincer Mas Kevin Adinata, Instagramnya kefta.in. Nih Mas, kepada Jatanras, 86, The Police, FBI, BNN, silakan semua ditangkap atau di DPO dulu. Biar dia tidak berteman lagi dengan itu. Karena temannya ditangkap. Langsung aja kita ke pertanyaan kedua nih teman-teman. Assalamualaikum Mas Muslim, nama saya Rian dari Baturaden, Purwokerto. Saya mau tanya Mas, udah lengkap nih Baturaden, Purwokerto. Iya, ada apa-apa enak nangkepnya. Ya. Saya mau tanya Mas, saya kan punya pacar. Kebetulan kita satu kos dan satu kamar, itu nggak kebetulan. Satu kamar itu nggak kebetulan. Kalau satu kos kebetulan, kamu ngekos di sini. Masa satu kamar? Loh, kamu sekamar? Tidak. Tidak kebetulan. Sudah digambar itu, sudah diincer. Jadi dia kan kebetulan satu kos dan satu kamar. Tetapi kita nggak pernah berbuat yang macam-macam. Oh, lumayan. Kita juga sering sholat berjamaah, Mas. Satu kamar, bukan suami istri sholat berjamaah. Terus yang mau saya tanyakan, apa hukumnya jika pacar saya mencium tangan saya setelah tahiyat akhir? Tolong ditanyakan ke Habib Hussein. Dia bareng satu kamar, tapi katanya nggak pernah aneh-aneh. Yang ada sholat jemaah. Pertanyaannya, kalau setelah tahiyat akhir, dia cium tangan. Enggak nih Mas Rian bukannya bertanya hukum mereka berdua di kamar yang bukan muhrim. Iya, mungkin dia sadar nih. Ada yang salah nih, kita nih bukan muhrim tapi sekamar. Jadi kita tebus dengan sholat. STM sholat terus. Maksiat jalan. Maksiat jreng. Gimana tuh Beb, hukumnya Beb? Mungkin kita jangan ke kalau pacaran bukan muhrim sekamar udah jelas salah dong. Jelas, karena dia kan bukan muhrim, tidak boleh satu kamar apalagi bersentuhan. Dan zina itu di dalam Al-Quran bukan hanya tidak boleh dilakukan, tapi la taqrabuz zina, jangan dekati. Bahkan jangan dekati. Mendekati, nah yang dilakukan. Tapi dia kan kebetulan kebetulan satu kos, kebetulan satu kamar. Anda seolah-olah gak bayar itu kos, tiba-tiba di dalam kebetulan. Dan saya yakin ini si cowoknya kayaknya dia Deadwood yang miskin, kemudian nggak punya uang untuk bayar kos, akhirnya nebeng sama ceweknya. Enggak Beb, kayaknya ini orang-orang punya kerja nih kayaknya. Karena biasanya kos-kos yang boleh kumpul kebo mahal. Temen saya yang pengalaman dulu Beb, gitu Beb. Soalnya kan yang bisa bareng-bareng tuh kos yang agak mahal biasanya. Nah, tapi yang untuk hukum mencium tangan sudah jelas nggak boleh kan? Iya, karena dia bukan muhrim. Itu buat orang tuanya Mas Rian di Baturaden, Purwokerto. Saya tampilkan nanti Instagramnya nih. Ini anak Anda ngekos satu kamar dengan wanita, tapi berkedok sholat jemaah. Orang tuanya bingung kan? Mau digerebek lagi sholat. Tunggu dulu. Gak jadi digerebek-gerebek ya. Yaudah, langsung aja ke pertanyaan ketiga. Bang Tretan, misalnya kita melihat hal yang tidak senonoh atau porno dengan niatan mengagumi ciptaan Tuhan, gimana tuh hukumnya? Saya juga kesel sih apa ini nih. Iya. Jadi ada Mas Betkonlom ini, dia nonton porno dengan niat mengagumi ciptaan Tuhan. Gimana tuh? Iya. Jadi gini, sesuatu yang baik itu harus dijalankan secara benar. Misalnya tersenyum itu baik, ibadah. Tersenyum itu sedekah disebut dalam hadis. Tapi kalau Anda tersenyum ke perempuan yang bukan muhrim, itu niatnya menggoda, yaitu salah. Apalagi senyum om-om di Instagram gitu. Ini nggak tahu di Instagramnya suci-suci semua nih. Temen saya yang cerita nih. Dulu Instagram saya suci-suci. Sejak saya memimpin pemuda tersesat.
Sudah dikotori dengan pertanyaan-pertanyaan. Ketika Anda mau melakukan kebaikan, dipastikan itu di jalan yang benar. Dan dengan cara yang baik ya. Mengagumi, Anda kan bisa melihat alam semesta. Iya. Anda naik gunung, pergi ke pantai. Tidak mungkin Anda buka situs porno mau lihat gunung-gunung, kecuali gunung yang lain. Iya, saya tuh follow akun-akun yang biasanya menampilkan ini tuh apa di Swiss pemandangan, kemudian di Bali. Iya. Ini kenapa? Mungkin bagi porno? dia porno adalah pemandangan mungkin. Karena sekali lagi mungkin niat Anda baik, tapi kalau caranya salah ya tetap salah. Oke? Ya. Seperti biasa di akhir acara kita akan memanggilkan the leader of darkness, the leader of hell, rombongan rombongan neraka, pemimpin rombongan neraka, the son of Horus, the son of Dewara, the brother of Imhotep. Ini dia pemuda tersesat cabang Depok. Mana kamera? Halo Habib. Masa setan halo? Halo, iya. Dia kamera aja bingung, mana kamera? Iya. Apalagi nyari Tuhan. Bingung. Wah! Iya, emang ada? Maksudnya kameranya saya tanya, ada tidak kameranya? Enggak. Itu Di pertanyaan. depan Habib. Di depan Habib. Loh, si pedebah menyatakan Tuhan, apakah ada? Loh, kan kalau kita ingin beriman, pertanyaannya itu dulu, Bib. Aduh. Bener dong. Jadi Tapi Anda tidak ingin beriman. Anda ingin menegaskan kalau logika Anda itu benar. Loh, enggak. Itu pertanyaan basic, bener nggak, Bib? benar, keraguan itu Betul kan? baik kalau dia menjadi Batu tangga loncatan. menuju keyakinan. Ya. Betul. Tapi kalau tetap di keraguan terus, itu Betul. namanya akhlak not found. Betul. Saya memang ragu doang, tangganya belum ada. Memang, iya. Nggak apa-apa, Nggak diawali dengan apa-apa. keraguan. Diawali Seperti dengan seperti keraguan. tangga tuh. Dari satu ke satunya lagi di atas kan ada lubang, itu keraguan. Jadi dia di lubang terus. Di lubang terus. Jatuh terus ya. Nggak naik-naik ya. Betul. Ya udah, silakan. Saya rasa pertanyaan ketiga Yang paling tersesat menurut Anda. yang paling tersesat. Yang soal Ya. orang nonton porno untuk mengagumi ciptaan Tuhan. Betul. Kalau gitu namanya siapa? Kalau saya boleh tahu. Dari Mas Bet Konlom. Siapa mohon maaf? Bet Konlom. Iya, buat Namanya Mas aja udah bangsat. Bet Konlom sekalian aja Anda beli ganja membantu petani ganja kalau kayak gitu. Untuk membantu UKM kecil kan tidak masuk akal. Mas Bet Konlom. Setan aja lu bilang nggak masuk akal. Iya, maksudnya Kenapa dia? Jadi kalau dia bukan dosa atau halal atau haram, bukan nggak dosa. masuk akal. Jadi dia alasan- marah karena nggak masuk akal. Iya, alasannya nggak masuk akal. Dan nggak, saya setuju dengan Habib. Iya. Mengagumi keindahan Tuhan itu ditunjukkan dengan follow up. Misalnya kita melihat gunung yang indah, Ya. follow up-nya tidak mengotori gunung. Oh iya. Betul. Melihat pantai dengan tidak buang sampah sembarangan. Kalau Anda lihat hal tidak senonoh, follow up-nya ke kamar mandi. Kok di sini? Jadi dia tidak baik. Jadi tausiah Lagi-lagi juga. Coki, tausiah Anda justru ditebal dengan dia. Loh, betul karena alasannya tidak masuk akal. Iya, tapi sekali lagi pertimbangan Betul. dia itu bukan dosa, bukan neraka, tapi nggak masuk akal. Betul. Oke, jadi yang memenangkan Ya. pemuda tersesat kali ini adalah Betul. Mas Bet Konlom. Betul. Selamat Mas Bet Konlom, Anda Karena mendapat- yang pertama kedua bukan yang nggak bisa menang. tapi Yang pertama tadi sudah diciduk BNN. Dan yang kedua tadi sudah dipukulin ibunya. Jadi tidak bisa menang untuk mendapatkan hadiah kan tadi sudah Iya, gitu. iya. Iya, Makanya jadi yang terakhir yang yang menang. terakhir yang Mas memenangkan. Bet Konlom Anda mendapatkan kaos dan mendapatkan predikat pemuda tersesat. Betul. Dan juga pemuda mesum. Ini nonton porno. Silakan diambil. Ini dia. Dipanggil ya. Bet Konlom. Bet Konlo. Bet Konlom. Bet Konlo. Mimpimu akan terngiang-ngiang muka saya. Pergi. Ben dia gak nanya-nanya
nggak ngerecokin. Ya, mungkin karena baru pindah ke atas kan. Oh iya. Iya. Mungkin nanti di episode selanjutnya. Soalnya namanya kan coki. Kenapa? Biasanya ngerecokin. Coki, merecoki. Humor pendakwah. Ya udah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Pemuda Tersesat episode selanjutnya. Ayo bareng-bareng yuk. Tersesat. Oh, tersesat. Jangan ngomong tersesatnya. Iya. Tentara Kebanyakan nonton dangdut. Nanti pas bagian astagfirullah. Oke, ulang. Tersesat. Sampai lupa saya ini kan. Tersesat. Oh, tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.